Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmalia. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yang saya hormati Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendekatan perencanaan pendidikan. Sebelumnya, saya akan membacakan subtema terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pendekatan kebutuhan ketenaga kerjaan. Yang kedua, menguraikan pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, merinci pendekatan efisiensi biaya. Yang keempat yaitu menelaah pendekatan sistem. Yang kelima, merinci pendekatan rate of return. Pengertian pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan adalah titik tolak atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang sistematis guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan adalah penerapan analisis rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan dengan tujuan menjadikan pendidikan lebih efektif dan efisien dalam menggapai kebutuhan dan tujuan siswa dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan kegiatan yang berorientasi ke masa depan dan tujuan yang menggunakan berbagai metode atau pendekatan untuk mencapai tujuan utamanya. Istilah pendekatan kebutuhan tenaga kerja menyiratkan penggunaan masukan statistik dari sumber-sumber ekonomi untuk menetapkan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa mendatang menurut kategori pendidikan dan pekerjaan. Pendekatan atau model kebutuhan tenaga kerja pertama kali digunakan secara luas dalam proyek regional Mediterania atau MRP, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Pada awal tahun 1960-an, sejak saat itu, peramalan tenaga kerja menjadi praktik umum bagi sejumlah besar ahli statistik ekonomi, penelitian sosial, dan pendidikan dengan klaim yang menunjukkan kemampuan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di setiap bidang pekerjaan untuk kota, wilayah, atau negara tertentu. Peramalan tersebut digunakan dan masih digunakan untuk mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan di tingkat nasional dan atau regional, memainkan peran utama dalam membenarkan pengeluaran. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk meramaikan kebutuhan tenaga kerja suatu perekonomian. Sebagai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pendidikan, tujuannya adalah yang pertama, perkirakan jumlah lulusan yang dibutuhkan berdasarkan tingkat pendidikan dalam perekonomian. Yang kedua, perkirakan jumlah guru pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Yang ketiga, menilai kurikulum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perubahan. Selanjutnya yaitu menguraikan pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia menurut para ahli, menurut Melayu Hasibuan, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Mathis, pengembangan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam lingkungan pekerjaan untuk menghadapi berbagai penugasan. Jadi, jika sumber daya manusia itu adalah karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan yang diharapkan bisa menaikkan pendapatan perusahaan dengan kinerjanya sehingga bisa menjadi mereka sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia.
Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. Yang kedua, mengurangi kerusakan produk. Yang ketiga, memastikan semua berjalan dengan efisien. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang kelima, menciptakan moral karyawan atau manusia. Yang keenam, menaikkan balas jasa. Fungsi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, ada fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi pengadaan tenaga kerja antara lain pertama adalah mencakup kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja baik tentang kualitasnya maupun kuantitasnya. Yang kedua yaitu ada fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan mampu memberikan ketentraman kerja bagi pekerja sehingga para pekerja dapat dengan tenang bekerja dan berkonsentrasi. Selanjutnya, materi yang ketiga merinci pendekatan efisiensi biaya. Pengertian: efisiensi biaya berarti mampu memberikan proyek dan layanan dengan harga serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Konsep efisiensi biaya berkisar pada penghematan uang atau sumber daya untuk meningkatkan kualitas suatu proses atau layanan organisasi. Efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, dan waktu. Pendekatan efisiensi biaya dapat dilakukan dengan beberapa strategi berikut. Yang pertama yaitu analisis biaya mendalam. Analisis biaya mendalam. Analisis biaya yang komprehensif untuk mengidentifikasi area yang dapat dikurangi atau dioptimalkan. Hal ini membantu dalam mengurangi biaya tidak langsung dan meningkatkan efisiensi operasional. Target costing. Pendekatan target costing untuk meningkatkan laba. Dengan menetapkan target biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk mengawasi proyek dengan lebih baik. Pelatihan karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan membantu mereka menjadi lebih efisiensi dalam pekerjaan mereka. Inovasi. Dorong inovasi dalam produk layanan atau proses operasional untuk membuka peluang mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Perhitungan unit cost. Gunakan metode perhitungan unit cost untuk mengoptimalkan pengeluaran dan pengembalian keputusan yang lebih baik. Dengan memahami biaya per unit, perusahaan dapat mengidentifikasi elemen-elemen biaya yang relevan dan mengurangi pemborosan biaya. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan laba secara keseluruhan. Menelaah pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah cara untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang kompleks dengan melihat masalah secara menyeluruh. Pendekatan ini memandang dunia sebagai kumpulan elemen yang saling terhubung dan bergantungan, serta menekankan hubungan dan interaksi di antara mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam pendekatan sistem yaitu: yang pertama, mengidentifikasi solusi alternatif. Yang kedua, mengevaluasi solusi alternatif. Yang ketiga, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang keempat, mengenali sistem lingkungan. Yang kelima, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang keenam, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Mengidentifikasi solusi alternatif adalah proses untuk mencari berbagai pilihan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Berikut beberapa cara untuk mengidentifikasi solusi alternatif.
Ada brainstorming. Brainstorming dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau elektronik. Brainstorming memiliki dua fase, yaitu fase pembangkitan ide dan fase evaluasi dan peringkatan. Yang kedua, gunakan analogi. Analogi dapat berupa analogi pribadi, analogi langsung, analogi simbolik, atau analogi fantasi. Yang ketiga, minta masukan dari pemangku kepentingan. Masukan dari pemangku kepentingan dengan latar belakang dan keterampilan yang beragam dapat membantu mengidentifikasi kendala, asumsi, dan bias. Saat memilih alternatif terbaik, kita dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti alternatif tersebut akan menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lain yang tidak terduga. Semua individu yang terlibat akan menerima alternatif tersebut. Penerapan alternatif tersebut mungkin saja terjadi alternatifnya sesuai dengan batasan organisasi. Mengevaluasi solusi alternatif adalah proses untuk menganalisis, mendiskusikan, dan meninjau solusi-solusi yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi solusi alternatif. Yang pertama, koneksi. Pertimbangkan koneksi positif dan negatif dari setiap solusi. Yang kedua, sumber daya. Analisis dan bandingkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan setiap solusi seperti waktu, data, personal, dan anggaran. Yang ketiga, resiko. Periksa kemungkinan resiko yang terkait dengan solusi yang dipilih. Pastikan resiko tersebut dapat diterima dan diidentifikasi area di mana resiko dapat diminimalkan. Yang keempat yaitu penerimaan. Pertimbangkan apakah semua individu yang terlibat akan menerima solusi tersebut. Yang kelima, batasan. Pertimbangkan apakah solusi tersebut sesuai dengan batasan organisasi. Memandang perusahaan sebagai suatu sistem berarti melihat perusahaan sebagai kombinasi berbagai sumber ekonomi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem, diantaranya ada tujuan. Mendefinisikan alasan dan kriteria sukses dari sistem serta untuk kepentingan apa sistem tersebut dibuat. Selanjutnya ada batasan. Mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar sistem, serta apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang didelegasikan. Selanjutnya ada lingkungan. Mendefinisikan segala sesuatu di luar batasan sistem yang relevan dan dapat mempengaruhi bagaimana sistem berjalan. Selanjutnya ada masukan. Mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem, baik dalam bentuk benda, fisik maupun informasi dari luar batasan. Selanjutnya ada keluaran. Mendefinisikan benda fisik maupun informasi yang dikeluarkan oleh sistem ke lingkungannya. Sistem manajemen lingkungan atau SML adalah serangkaian proses dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dampak lingkungannya. SML mencakup semua aspek kegiatan organisasi seperti struktur, tanggung jawab, perencanaan, kebijakan, dan peraturan lingkungan. Sistem manajemen lingkungan bertujuan mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan mengendalikan isu lingkungan secara holistik. Manfaatnya membantu organisasi untuk mematuhi peraturan dan mengurangi pencemaran lingkungan standar ISO 1401 yang merupakan standar internasional yang berlaku secara global. Prinsipnya berbasis pada aktivitas PDCA atau Plan Do Check Action. Pilar berkelanjutan pembangunan transparansi dan akuntabilitas. SML dapat membantu perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara berkelanjutan, mengurangi dampak buruk lingkungan, menjaga lingkungan agar tetap layak menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup,
Untuk mendapatkan sertifikat SML, perusahaan harus memenuhi semua persyaratan yang dinilai oleh auditor independen. Subsistem adalah komponen yang koren dan independen dari sistem yang lebih besar. Subsistem bisa berupa komponen fisik atau abstrak. Untuk mengidentifikasi subsistem perusahaan, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pandang perusahaan sebagai sistem. Yang kedua, kenali lingkungan perusahaan. Yang ketiga, identifikasi subsistem perusahaan. Yang keempat, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Bergerak dari tingkat sistem ke subsistem merupakan langkah dalam pendekatan sistem, yaitu cara untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Selanjutnya, merinci pendekatan rate of return. Pendekatan internal rate of return IRR adalah metode untuk mengukir tingkat pengembalian investasi yang digunakan dalam analisis keuangan. Fungsi IRR. Fungsi IRR digunakan untuk mengukur pemanfaatan modal dalam menghasilkan laba usaha. Jika IRR lebih berat, berarti bunga pinjaman atau kredit bank, maka investasi tersebut layak dilakukan. Manfaat IRR. Manfaat IRR mengidentifikasi titik implas. IRR membantu menemukan titik implas dari sebuah investasi melalui perbandingan tingkat kenaikan dengan waktu dan biaya. Mengukur keuntungan. IRR digunakan untuk mengukur keuntungan atau kerugian bersih dari investasi selama jangka waktu tertentu, yang dinyatakan sebagai persentase dari biaya awal investasi. Dengan demikian, IRR adalah indikator penting dalam analisis keuangan yang membantu investor dan perusahaan dalam pengembangan keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban, silahkan berkomentar di bawah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.